Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Juanika dari kelas 11 RPL 1. Saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu mengenai HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, mari kita lihat terlebih dahulu soalnya ya teman-teman, tugas yang diberikan industri kepada kita. Oke, judul tugasnya yaitu website portofolio. Deskripsi soalnya, kita diminta untuk membuat sebuah situs web portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Situs web ini akan memiliki sebuah navbar atau navigasi dengan beberapa menu utama. Setiap menu pada navbar akan mengarahkan pengguna ke bagian yang sesuai pada halaman web. Baik, langkah kerja pertama yaitu buatlah file CSS dan JavaScript terpisah dan hubungkan ke dokumen HTML. Yang kedua yaitu tampilan website harus responsif. Yang ketiga, pastikan bahwa semua file terkait HTML, CSS, JavaScript, dan gambar disimpan dalam satu folder yang terstruktur dengan baik. Yang keempat, navbar harus memiliki 4 menu utama yaitu Home, Skill, Kontak, dan Galeri. Yang kelima, ketika salah satu menu diklik, halaman akan bergulir scroll secara halus ke bagian sektian yang sesuai pada halaman tersebut. Yang keenam, isi dari setiap bagiannya ya teman-teman atau sektian. Yang pertama ada Home. Bagian ini akan menjadi pengantar singkat tentang diri Anda atau tentang portofolio Anda, serta nama, foto, dan deskripsi singkat. Yang kedua ada Skill. Bagian ini harus menampilkan daftar keterampilan yang Anda miliki, baik dalam bentuk daftar sederhana atau dengan visualisasi menggunakan icon atau grafik. Yang ketiga ada Kontak. Buatlah formulir kontak sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan. Formulir ini harus mencakup input untuk nama, email, dan pesan. Yang keempat ada Galeri. Bagian ini harus menampilkan beberapa gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah kita kerjakan. Yang ketujuh, gunakan JavaScript untuk menambahkan efek animasi scroll ketika pengguna mengklik menu navbar. Yang kedelapan, tambahkan validasi sederhana pada formulir kontak untuk memastikan bahwa semua input telah diisi sebelum formulir dikirim. Yang kesembilan, ketika klik tombol kirim pada halaman kontak, munculkan pop-up alert yang berisikan teks pesan Anda berhasil dikirim. Yang kesepuluh, implementasikan fitur galeri gambar untuk halaman proyek, di mana pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Yang ke-11, buat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung menggulir dari halaman bawah menjadi ke atas kembali. Saya akan menjelaskan. Ini fungsinya apa sih? Icon title. Dengan menambahkan link rel, icon, type-nya image atau PNG, image slide SPL PNG di sini. Di IMG saya menambahkan yang ini. Untuk apa sih? Agar di webnya teman-teman. Nah, di sininya terganti ya gambarnya menjadi logo atau gambar yang kita inginkan seperti itu. Untuk huruf, saya menggunakan, kalau nggak salah saya menggunakan Poppins ya teman-teman. Baik di sini. Nah ini Poppins. Untuk hurufnya saya menggunakan dari sini. Fonts Google. Nah, di sini Google Fonts. Saya menggunakan Poppins ya teman-teman di sini. Nah, yang ini. Saya menggunakan yang ini teman-teman. Baik. Lalu di sini saya menambahkan icon lagi untuk agar di sini webnya. Mari kita lihat webnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini agar ada ini search
lalu ini email, pesan, terus ini juga Instagram, YouTube, LinkedIn. Saya menggunakan dari Twitter accounts yang ini. Nah, saya menggunakan ini ya teman-teman, dan saya akan menambahkan script src https, lalu yang ini, saya menambahkan ini. Baik. Lalu ada scroll to top button. Di sini, saya menambahkan button ID scroll to top btn, titelnya go to top, agar yang tadinya kita di bawah menjadi ke atas kembali. Seperti ini. Baik. Dan saya menambahkan di JS dan style CSS juga teman-teman untuk scroll to top. Nah, seperti ini. Ini agar background color-nya seperti warna saya yang inginkan, itu biru ya, biru. Ini. Sebentar. Nah, warnanya, background color-nya saya ingin seperti ini. Jadi, ini. Nah, lalu, saya ingin tidak kotak gitu ya teman-teman. Jadi, saya menambahkan border radius agar seperti ada lengkungan-lengkungan di pinggir-pinggirnya, yaitu 5 pixel. Baik. Baik, di script JS-nya, nah, saya menambahkan ini. Untuk script JS-nya. Lalu, kita ke navbar ya teman-teman. Navbar start. Di sini. Nah, di ini, di aherb, kenapa saya menambahkan span di profil ini? Karena agar saya ingin windy dan profil itu mempunyai warna yang berbeda ya teman-teman. Saya ingin di sininya putih dan sininya biru. Baik, maka dari itu kita menambahkan span di profil ini dan kita edit di style CSS-nya. Kita menambahkan kelasnya navbar logo, jadi di di style CSS-nya juga yang ini ya teman-teman, berarti yang ini. Kita menggunakan font size-nya 2 rem, font weight-nya 700, color-nya putih, dan font style-nya italic. Oke. Dan di sini, karena saya di profil menggunakan span ya teman-teman, jadi kita klik lagi, kita ketik lagi, seperti ini, namun menambahkan kata span, dan saya ingin color-nya primary, atau warna biru, karena di sini primary-nya saya warna biru ya teman-teman. Baik. Dan di sini ada div class navbar nav agar home, skill, kontak, dan galeri ini ada di sini. Nah, untuk di sini teman-teman. Nah, lalu kita menambahkan inline blocks agar tetap di navbar tersebut tidak berpindah-pindah. Lalu font size-nya 1,4 rem, marginnya 0,1 rem. Untuk di sini ya teman-teman. Lalu di sini ada div class navbar extra di sini agar si icon-icon yang dari yang ini. Nah, ingin berwarna putih dan marginnya 0,5 lah. Lalu di yang ini hamburger menu. Nah, ini display-nya none karena di sini akan jadi seperti ini. Nah,
Baik, ke atasin dulu. Oke, seperti ini. Kita ke ataskan. Nah, seperti ini. Nanti akan ada seperti ininya. Begitu. Lalu saya akan menambahkan ini agar navbar tersebut responsif ya teman-teman. Jadi yang kedua adalah bagian home. Ya teman-teman, bagian home. Jadi mari kita lihat dulu hasil webnya. Nah, ini adalah bagian home. Setelah navbar yang di sini, kita ke bagian home yang mana diisinya adalah Hello, I am Wendy Jonica. Terus ada keterangan singkat tentang pribadi saya dan ada gambar saya sendiri. Lalu ada link YouTube, Instagram, dan LinkedIn. Dimana kalau kita klik YouTube, maka akan pindah ke halaman YouTube. Instagram pun sama, dan LinkedIn pun sama. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk div class text section, nah, di sini saya ingin si Hello I am Wendy itu pengen si teksnya itu jalan ya teman-teman. Ada teks animasi di sini. Jadi saya akan menambahkan H1 class typing text. Nah, di sini menambahkan animation typingnya ini agar si ininya tuh jalan ya teman-teman, seperti ini. Nah, teksnya jalan seperti ini. Baik. Lalu saya menambahkan hello dan saya seperti navbar ya teman-teman. I am dan Jonica ingin menggunakan span. Jadi agar berbeda warna dan berbeda ukuran ya teman-teman. Baik, kita lihat di sini. Nah, yang ini text section 1. Di sini font size-nya saya menggunakan 3.8 ya teman-teman. Sedangkan yang span saya 3.6. Karena ingin ukurannya berbeda ya teman-teman di sini. Baik. Dan color-nya saya menggunakan primary agar sama seperti yang di awal. Nah, yang ini warnanya agar sama. Baik. Lalu saya ke paragraf. Keterangan singkat mengenai diri saya sendiri yaitu saya lahir pada tanggal 2 Januari 2008. Jadi sekarang saya berusia 16 tahun. Saat ini saya berada di kelas 11 RPL 1 di SMKN 1 Majalengka. Baik. Yang ini. Nah, saya menggunakan font size-nya 1.8 rem. Dan saya ingin warnanya tetap putih ya teman-teman di sini. Tidak mencampurkan mau itu far, primary seperti ini, tidak. Nah, baik, selanjutnya icons yang di sini. Sebentar. Nah, ini icons ya teman-teman, YouTube, Instagram, LinkedIn. Saya ingin menggunakan ini. Lalu saya akan menambahkan div class icon, a herb. Lalu masukkan link YouTube kalian di sini. Lalu target sama dengan blank. Lalu menggunakan e-data features YouTube. Agar di sini ada logo YouTube, logo Instagram, LinkedIn. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat di style CSS. Nah, yang ayah di sini. Nah, saya menggunakan border radiusnya 50% agar si ininya tuh bulat sempurna ya, seperti yang saya inginkan lah. Lalu ketika diklik akan transparan si warna ininya. Jadi saya menggunakan background transparan di sini. Baik, saya menggunakan warnanya primary kembali seperti yang di atas. Lalu marginnya 3 rem, 0,5 rem.
Lalu ada transisi ya di sini teman-teman. Saya menggunakan transisi alt, S in out agar ketika saya klik akan membesar si icon tersebut seperti ini. Baik. Begitupun sama seperti Instagram dan LinkedIn, semuanya sama. Hanya di LinkedIn dan jangan lupa mengganti data featursnya ya teman-teman. Kalau mengcopy, jadi YouTube, Instagram, LinkedIn yang sesuai pada di featursnya di sini. Nah, sesuai yang ada di sini ya teman-teman. Baik. Nah, di sini juga saya menggunakan Java ya teman-teman. Di sini agar typingnya itu berjalan gitu di sini saya menyamakan. Lalu saya akan responsif, saya menggunakan ini. Lumayan ya teman-teman. Nah, baik. Lalu selanjutnya div class image section, yaitu di bagian ini, di bagian foto saya ya teman-teman di sini. Boleh kita lihat. Saya menggunakan div class Polaroid, lalu menambahkan img, isc, isrc. Nah, yang ini. Nah, jangan lupa menggunakan img slice ya, agar terbaca. Lalu kita lihat. Di sini. Nah, yang Polaroid ya teman-teman seluruhnya. Saya menggunakan position relatif, display-nya inline box. Background-nya saya ingin menggunakan warna biru muda ya teman-teman, yang ini. Nah, yang ini. Nah, di sini saya ingin menggunakan warna biru muda ya teman-teman. Sudah. Lalu padding-nya 20 pixel. Nah, jaraknya teman-teman saya ingin 20 pixel agar kayak seperti Polaroid seperti itu. Lalu border radiusnya 15 pixel. Nah, di sini agar tidak kotak ya teman-teman, ada border radiusnya di sini, saya menggunakan border radius. Lalu ada box shadow. Seperti ini. Nah, saya menggunakan profile image juga di sini. Yang ini hanya untuk yang biru ini ya teman-teman. Yang gambar ini beda lagi. Yang gambar itu saya menggunakan di sini. Nah, lebarnya 250 pixel, height-nya 250 pixel, border radiusnya 8 pixel, object fit-nya cover. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya adalah skill ya teman-teman. Mari kita lihat webnya. Yang ini. Nah, kita ke skill. Nah, di sini. Kita lihat codingannya. Baik. Saya ingin di sini skill saya, jadi untuk judul ya teman-teman di sini, saya menggunakan H2span. Nah, sekarang span-nya saya digunakan di awal ya teman-teman. Jadi skill-nya menggunakan span, sedangkan sayanya tidak menggunakan span. Baik. Oh, saya menggunakan ini tuh di about ya teman-teman, disatukan. Nah, di sini about, menu kontak di sini semuanya. Padding-nya 8 rem, 7% 1.4 rem. Lalu H2-nya saya menggunakan text align center, font size-nya 2.6 rem, margin bottom-nya 3 rem, font size-nya 3 rem, dan saya menggunakan background color-nya yang warna biru muda ini. Baik, mari kita lihat. Nah, yang ini ya teman-teman. Lalu, yang sebentar. Lalu yang span-nya saya menggunakan color yang
primary yang biru ya teman-teman. Nah, lalu kita ke skill container yang ini, kita balik lagi ke atas. Skill containers. Nah, menggunakan lebarnya 100%, height-nya 60%, max width atau maksimal lebarnya 150%. Saya menggunakan background color-nya biru langit teman-teman, ini seperti ini. Untuk di sininya. Nah, di sininya. Birunya seperti ini yang saya inginkan. Lalu padding-nya 40%, margin right-nya 35 pixel, margin bottom-nya 3 pixel. Ini yang ini ya teman-teman, saya menggunakan 3 pixel saja. Lalu border radiusnya, oh maaf, margin bottomnya 3%, border radiusnya 10 pixel. Border radius yang ini ya teman-teman. Maaf. Baik. Ke skill container P yang ini. Kode program. Berarti yang, nah yang ini. Teman-teman. Saya ingin di center, di tengah-tengah, dan menggunakan color-nya hitam, dan font weight-nya bold, margin bottom-nya 24 pixel, dan font size-nya 15 pixel. Baik. Untuk div class skill, saya menggunakan margin bottom-nya 15 pixel. Baik, kita ke skill, baik, kita di skill, div skill yang ini dulu. Nah, di sini saya menggunakan div class skill label yang ini. Nah, saya menggunakan font italic, margin bottom-nya 5 pixel, font size-nya 3 pixel, dan menggunakan color-nya black, display-nya flag, justify content-nya space between. Jadi saya di sini menggunakan kata HTML dan menggunakan span 85 pixel. Lalu skill bar-nya 85%, width-nya 85%. Baik, kita lihat ke sini. Nah, baik, di sini style CSS. Untuk yang black, ini color-nya untuk HTML, CSS, JavaScript, PHP yang ini. Lalu untuk skill bar, background color-nya putih karena untuk menandai yang di sini. Nah, baik teman-teman. Lalu kita ke index lagi. Nah, di sini menggunakan width-nya 85% karena di sini saya menggunakannya 85% ya teman-teman, karena skill saya di HTML 85%. Jadi ketika kita ganti ke 95%, dan di sini persen, otomatis di sini akan berubah. Oh, maaf, di sini juga. Baik, seperti itu. Nah, begitupun yang lainnya. Jadi seperti ini. Yang CSS pun sama seperti itu. Saya hanya mengganti-gantikannya saja ya, warnanya sama tuh. Semuanya sama. Hanya diganti bagian HTML-nya saja ya teman-teman. Seperti ini. Saya mengganti-gantinya seperti yang tadi. Baik, selanjutnya adalah bagian kontak ya teman-teman. Dan saya di sini tetap menggunakan yang H2Span seperti yang di skill. Nah, seperti itu tetap saya samakan ya teman-teman, semuanya saya sama. Kontak saya, skill saya, galeri saya, semuanya sama ya teman-teman. Jadi, mungkin saya tidak usah diterangkan kembali di sini. Lalu, saya menggunakan map ya teman-teman di sini seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan map rumah saya di sini. Nah, kita menambahkan div class row, lalu iframe src. Di sini saya mengcopy dari map ya teman-teman. Lalu di paste di sini.
dan menggunakan class map. Dan menggunakan allow full screen, loading lazy, dan seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan kontak row map. Flagnya 1145 rem, widthnya 40%, object widthnya cover, border radiusnya 2 rem karena, nah di sini ya teman-teman terlihat tidak kotak gitu. Baik, lalu di kontaknya ya teman-teman, yang ini, nah kontak form input group. Di sini saya menggunakan div class input group yang ini teman-teman. Lalu e-data features user karena saya di sini menggunakan ini. Nah, jadi menggunakan user ya teman-teman di sini. Lalu input type text, ID name, placeholder-nya nama. Placeholder-nya nama agak di sininya seperti ini. Nah, di sini teman-teman terlihat nama tapi transparan gitu ya teman-teman. Nah, kita jelaskan di sini. Baik, display-nya flags, alik itemnya center, margin top-nya 2 rem, background color-nya BG ya teman-teman. Lalu border-nya 1 pixel, solid putih ya teman-teman, di sini coba lihat. Nah, yang ini tuh putih pengennya. Lalu padding left-nya 2 rem, border ratio-nya 2 rem. Begitupun yang tiga-tiganya sama ya teman-teman, semuanya sama. Lalu, saya ingin menambahkan button-nya di sini menggunakan div button type submit, kelasnya btn, lalu katanya kirim pesan. Bentar, kelasnya btn. Nah, yang ini berarti. Ya teman-teman. Margin top-nya 3 rem, display-nya inline box, padding-nya 1 rem, 3 rem, font size-nya 1.7 rem, color-nya putih, ininya putih ya teman-teman. Lalu background color-nya primary yang ini. Nah, warna birunya background color-nya, yang color-nya putih ya teman-teman. Border radiusnya 2 rem. Nah, di sini. Seperti. Baik, selanjutnya di galeri ya teman-teman. Saya menggunakan ini. Teman-teman, galeri saya seperti sebelum-sebelumnya. Baik, seperti ini. Saya menggunakan from ID ya teman-teman, karena di sini saya menghubungkan ke view image HTML ya teman-teman untuk galeri. Actionnya submit from PHP, lalu metodenya post. Nah, div kelasnya saya menggunakan container, kelasnya main, artikel kelasnya produk, dan di sini saya menggunakan a herb view image HTML, lalu img-nya 1 ya teman-teman untuk menghubungkan ke sini. Lalu saya menggunakan img src img 1, lalu kelasnya produk image. Nah, yang sini. Di sini. Saya menggunakan produk. Nah, div artikel kelasnya produk ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan background color-nya putih ya teman-teman. Bukan putih sih, seperti biru ya teman-teman. Nah, yang di pinggir-pinggir sini. Lalu border radiusnya 8 pixel untuk yang di sininya, agar tidak kotak ya teman-teman. Lalu paddingnya 20 pixel, widthnya 300 pixel, text line-nya center, dan transisinya seperti yang sebelumnya, yaitu agar memperbesar seperti ini. Nah, lalu kita akan menyambungkan view image ini, nah yang ini, ke sini ya teman-teman. Nah, ke sini.
Lalu di sini saya akan menambahkan back button. Nah, di sini. Untuk ketika kita mengklik ini, nah di sini kita lihat bahwa dengan background color-nya warna biru dan teksnya berwarna putih ya teman-teman, dan border radiusnya 5 pixel. Nah, ini di sini saya menggunakan background color-nya warna biru ya teman-teman di sini. Jadi center semua seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan div class button class di sini imgid dulu seperti ini agar nanti gambarnya itu bisa beralih ke file yang berbeda dengan menggambarkan gambar yang besar. Dan button class-nya saya menggunakan back button one click window story back. Jadi agar ketika mengklik kembali kita kembali ke halaman pertama, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita tambahkan ini. Seperti ini. Baik. Lalu selanjutnya adalah footer. Footer, kita lihat footer. Kembalikan dulu. Nah, yang di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah footer. Kalau di sini navbar dan di sini adalah footer ya teman-teman. Baik. Seperti di navbar, saya akan menambahkan div class sosial. Ini saya mengcopy dari navbar ya teman-teman. Jadi sama. Seperti itu. Lalu ini links-nya home, skill, kontak galeri seperti yang navbar juga seperti yang navbar, cuman nanti ini tuh di style CSS yang berbeda teman-teman. Lalu oke, di sini dulu deh. Sosial sama ya teman-teman ininya. Sama menggunakan filter transform, untuk shadow-nya sama, dan ini saya menyamakan sosial dengan links, jadi seperti ini. Nah, ini sama ya teman-teman, saya menggunakan ininya sama. Jadi, saya menyatukan footer social hover dan links A hover-nya sama. Lalu, footer links-nya, yang ini, saya menggunakan margin bottom 1.4 rem, links A-nya putih, dan padding-nya 7.1 rem. Dan ininya warna putih ya teman-teman teksnya, dan margin-nya, margin bottom-nya 1, padding-nya 7 rem, 1 rem. Baik, lalu div class credit ya teman-teman. Untuk ada seperti ininya di bawah paling, nah ini. Nah, agar ada by Windy Juanika 2024 seperti itu. Jadi, menambahkan div class credit, paragrafnya create by menggunakan a heart lagi dan dengan nama Windy Juanika. Lalu ini yang ini dan encopy 2024. Nah, font size-nya 8 rem. Lalu kredit A-nya menggunakan color-nya warna biru, teman-teman ya. Untuk Windy Juanika-nya aja. Di sini. Nah, yang ini saja. Menggunakan color-nya BG, font weight-nya 700%. Karena di sini menurut saya nyaru ya teman-teman, saya akan mengganti ini color-nya dengan warna biru ini agar lebih mudah gitu. Saya mengganti ini dan jadi seperti ini teman-teman. Berbeda ya teman-teman. Baik, kita ke langkah kerja atau tugasnya teman-teman. Buatlah file CSS dan JavaScript terpisah dan hubungkan ke dokumen HTML. Saya di awal sudah ya teman-teman. Nah, sudah menjelaskan. Ini style CSS dan JavaScript sudah disambungkan di sini ya. Ini JavaScript-nya. Lalu CSS-nya di sini. Nah, baik, sudah. Lalu
Tampilan website harus responsif. Baik. Oke. Ketika diperkecil, nah, responsif ya teman-teman. Responsif. Baik. Pastikan bahwa semua file terkait HTML, CSS, JavaScript, dan gambar disimpan dalam folder dengan terstruktur rapi. Baik, di sini saya sudah. Ini CSS, IMG, JS, ini PHP, dan HTML sudah tersusun rapi, teman-teman. Lanjut. Navbar harus memiliki 4 menu utama, yaitu Home, Skill, Kontak, dan Galeri. Nah, ini Home, Skill, Kontak, dan Galeri ya teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini juga sama. Home, Skill, Kontak, dan Galeri. Baik, sudah. Lanjut. Ketika salah satu menu diklik, halaman akan bergulir, scroll secara halus ke bagian sektannya atau sesuai pada halaman tersebut. Baik, kita lihat teman-teman. Nah, ketika ke Home, akan tetap di Home. Skill, pindah ke Skill. Kontak, pindah ke Kontak. Galeri, pindah ke Galeri. Baik, sudah. Isinya, di Home adalah nama, foto, dan deskripsi singkat. Nah, di sini ada nama, foto, dan deskripsi singkatnya. Baik. Di skill, bagian ini harus menampilkan daftar keterampilan yang Anda miliki, baik dalam bentuk daftar sederhana atau visualisasi menggunakan icon atau grafik. Di sini saya menggunakan grafik, teman-teman, persen seperti ini. Sudah. Lalu ke kontak. Buatlah formulir kontak sederhana yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan. Formulir ini harus mencakup input, nama, email, dan pesan. Nah, di sini cakup nama, email, dan pesan. Dan ketika kita isi, akan ada muncul. Nah, pesan Anda berhasil dikirim. Oke. Seperti itu, teman-teman. Galeri, bagian ini harus menampilkan beberapa gambar atau tangkapan layar dari proyek yang pernah Anda kerjakan. Di sini, nah, ini proyek yang sudah saya kerjakan. Lalu, gunakan JavaScript untuk menambahkan efek animasi scroll ketika pengguna mengklik menu navbar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di Java. Nah, di scroll, nah yang ini, smooth. Lalu, selanjutnya, tambahkan validasi sederhana pada formulir kontak untuk memastikan bahwa sebuah input telah diisi sebelum formulir dikirim. Baik, kita coba teman-teman di kontak. Windy aja nih. Nah, kita kirim. Tidak bisa karena ini harus diisi gitu ya teman-teman. Kita lihat di Java. Nah, di sini. Memastikan input sudah diisi atau belum. Jika belum, silakan isi semua file. Jika sudah, pasti akan pesan Anda berhasil dikirim. Seperti itu. Ketika klik tombol kirim pada halaman kontak memunculkan pop-up alert yang berisikan teks pesan Anda berhasil dikirim. Nah, kita lengkap saja ini di gmail.com.
pesannya semangat. Pop up. Nah, pesan Anda berhasil dikirim. Oke. Di sini karena saya menambahkan else art berhasil dikirim. Lalu ketika saya klik OK, maka semua di sini akan terreset kembali, akan seperti awal, dan itu karena form reset. Ini saya menambahkan form reset ini. Baik, implementasikan fitur galeri gambar untuk halaman proyek di mana para pengunjung dapat mengklik gambar untuk melihat tampilan lebih besar. Nah, ketika kita mengklik ini akan muncul gambar yang lebih besar ya teman-teman. Karena ini saya menggunakan view image HTML, jadi agar lebih besar seperti itu. Baik, buat fitur scroll to top dengan tombol yang muncul ketika pengunjung menggulir ke halaman bawah. Jadi, ketika kita sudah di bawah, nah, ada scroll to top ini, ketika kita klik akan kembali ke atas. Ini karena saya menambahkan di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat di indeks juga. Saya sudah menghubungkan ke ini, lalu di CSS pun saya sudah. Nah, scroll to top. Baik, mungkin segitu saja tugas kedua yang sudah saya selesaikan. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.